Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah adada ma khalaqta wa razaqta wa ahyayta ila yawmin tab'atsu man afnait. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika imam an-nas Sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur alhamdulillah. Sebagaimana biasa kajian kita selalu dimukadimah dengan berzikir terlebih dahulu. Dan insyaallah pada hari ini sebagian zikiran saya akan kupas sedikit ya. Bagaimana dahsyatnya zikiran yang kita sudah lantunkan, yang kita sudah hafal. Alhamdulillah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita di sini insyaallah berkumpul dengan orang-orang yang saleh ya. Dan di dalam hadis insyaallah kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka itu pergaulan sangat menentukan kebangkitan kita nanti di padang mahsyar ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki H-1 ya. 1 bulan sebelum Ramadan, subhanallah. Saya tidak memaksakan Anda untuk berpuasa, tapi bagi yang mau berpuasa itu lebih baik setiap hari. Kalau sudah terbiasa puasa, berpuasalah sampai akhir Sya'ban setiap hari. Yang tidak, maka dianjurkan tidak berpuasa sampai pertengahan Sya'ban. Setelah 15 Sya'ban tidak dianjurkan untuk berpuasa kecuali 2 yang sudah terbiasa puasa sunnah dan yang membayar qada Ramadan ya. Nah, ini harus kita punya ilmu sehingga kita beribadah dengan ilmu. Jangan jadi perdebatan, Ustadz Arifin gimana kok puasa sebulan penuh? Itu puasa sunnah, hadis-hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW hampir berpuasa 1 bulan penuh. Dahsyat ya. Baik, ini saya akan menerangkan sekilas dulu ya, supaya kita ngerti esensinya ya, supaya kita dapat esensinya. Alhamdulillah. Begini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih ya, bahwa ini bukan pengumuman tapi memang kenyataan ya, kenyataan ya. Kesedihan itu kita akan rasakan nanti ketika kita di padang mahsyar. Oh ya, karena di padang mahsyar kita akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kok bisa gitu? Iya, karena kita pas hidup di saat di dalam abad peradaban yang umat Islam itu sendiri hancur sehancur-hancurnya. Sekarang ini kualitas umat Islam laksana buih di lautan, banyak tapi tidak berkualitas. Kita pas hidup di saat itu. Istilah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari saya. Rasulullah SAW mengatakan umat Islam nanti banyak tapi seperti buih di lautan. Dan para musuh-musuh Islam membantai, membunuh umat Islam. Innalillahi wa raji'un ya. Nanti kita doakan buat Bapak Edi Sukardi, jatuh patah tulang terseret di kendaraan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Ini saya ajarin ini mumpung praktek langsung. Lihat apa yang saya lakukan. Saya melihat dari satu sisi, ini hidup, ini cara hidup, dan tolong diwariskan ke anak-anak kita cara melihat kehidupan. Kehidupan saya ada satu sisi, ini tolong diperhatikan ini. Kebanyakan orang melihat satu sisi saja,
tidak melihat sisi yang lain. Kita hafal innamal usri yusra, bersamaan dengan kemudahan, bersama dengan itu dengan adanya kesusahan kemudahan. Jadi satu koin dua wajah. Anda dihina orang, dicaci maki orang, difitnah orang. 1 juta orang sepakat menfitnah Anda, padahal Anda tidak melakukannya. Ini satu sisi. Pas ngelihat sisi yang lain, alhamdulillah. Kenapa? Ini kebaikan. Karena Bapak Edi sekarang kena musibah sampai tulangnya patah, sampai terseret kendaraan dan seterusnya. Menurut kacamata secara fisik itu merugikan dan menyedihkan karena ini sakit. Tapi lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, diampuni dosa-dosanya. Bahkan ada dosa-dosa yang susah diampuni dengan istighfar, tapi dengan musibah. Anda pikir dalam satu sisi ini berita sengsara, iya, tapi di sisi lain berita menggembirakan. Al-Baqarah 155, wa basyir, kasih kabar gembira. Kata-kata basyir itu lihat ayat sebelumnya, satu ayat bukan ayat semua. Kami pasti akan uji mereka. Jadi diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samar wa basyirus sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang sehat-sehat saja, bahkan kesehatannya dibuat maksiat, maka kesehatan itu tidak membawa keberkahan. Ada orang sakit, tapi sakit itu membawa keberkahan, dihapuskannya dosa-dosa. Subhanallah. Ini penting buat kita. Jadi jangan melihat segala kehidupan dengan satu sisi. Kalau Anda melihat dari satu sisi, hidup Anda menjadi susah. Padahal Allah berfirman, Al-Baqarah 185, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kalian mudah dan tidak ingin kalian susah. Cara melihatnya begitu. Anda difitnah, disakiti, wah orang ngarang macam-macam, bla 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 bla, padahal Anda sendiri tidak tahu. Anda sedih, ngapain sedih? Di balik itu semua yang memfitnah Anda, sebanyak 1 juta orang, Anda mendapatkan transferan pahala dari 1 juta orang. Semakin diomongin Anda mendapatkan pahala dan dosa digugurkan. Subhanallah. Dan ketika kita mendapatkan musibah seperti ini, qadarullah, ini sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik. Menurut kacamata kita tidak baik, tapi Allah lebih tahu daripada diri kita. Itu cara melihatnya. Ya, betapa banyak orang sehat walafiat, justru kesehatannya dipakai maksiat. Subhanallah. Dan kita sama-sama mendoakan dengan baca umul kita, mudah-mudahan Pak Edi Sukardi mendapatkan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم باسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي Bapak Edi Sukardi. Allahumma rabban nas adhibil ba's wa anta syafi la shifa illa shifauka shifan la yughadiru saqaman wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih doanya. Baik lagi tadi kita kembali lagi tadi. Nah, kita ini hidup di saat kehancuran peradaban Islam. Jadi umat Islam itu seperti buih di lautan,
Maka tidak aneh dia sholat tapi maksiat, dia sholat tapi dia koruptor, dan seterusnya. Tidak ada hubungannya amal ibadah dengan akhlak, nggak ada hubungannya. Itulah yang terjadi zaman sekarang. Zaman sekarang redaksi Al-Quran, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, nggak nyambung. Seakan-akan Al-Quran salah, padahal karena keterbatasan ilmu kita. Nah, saya ingin sekali kita cerdas dalam beribadah. Ini tema kita, ya. Cerdas dalam beribadah harus dengan ilmu. Nah, termasuk sekarang adalah bulan Sya'ban. Oke, mohon maaf yang sudah pernah dengar kajian ini di kajian tentang takwa secara intensif. Saya sebentar saja akan zoom out sebentar saja dengan bahasa yang sangat cepat sekali. Jadi di dalam kehidupan kita ada berapa bulan? Inna iddatus syuhur indallah 12 syahran, ada 12, 1 sampai 12 bulan. Ini di dalam surat 9 ayat 36. Inna iddatus syuhur indallah 12 syahran yawma khalaqallahu samawati wal ardh, yaitu diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 spesial, bulan spesial, yaitu bulan 11, 12, 1 dan 7. Ini yang disebut dengan al-ashhurul hurum: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Subhanallah. Ini bulan yang sangat spesial. Nah, di dalam 1 tahun ini itu gambaran lembaran hidup kita, gambaran lembaran hidup ini penting, ya. Dan kalau Anda bisa rekam, Anda cepat memahaminya dan dapat poinnya, kasih tahu anak-anak. Nah, pada bulan-bulan akhir, 3 bulan akhir itulah kematian kita, yaitu bulan 10, bulan 11. Ini di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 197 dikatakan yang disebut dengan bulan-bulan haji. Ini saya ulang, ya, supaya kita ngerti. Jadi kita belajar itu dengan kacamata zoom out, baru kita zoom in, fokus, zoom out lagi. Oh, maksudnya begini, zoom in. Bukankah Anda ketika mengambil sendal sepatu Anda mau masuk kendaraan sudah zoom out? Zoom outnya apa? Saya mau ke Panglima Polim, padahal masih di rumah. Paham maksud saya? Padahal yang Anda lihat adalah rak sepatu, tapi di otak Anda saya mau ke Panglima Polim. Itu namanya zoom out maksud saya, cara ngelihatnya, gitu kan. Gak mungkin Panglima Polim ada di rak sepatu, gitu kan. Ya, subhanallah, gitu kan. Baik, kita lihat dulu segala. Jadi di dalam kehidupan kita ada masa-masa kematian. Tahu dari mana? Karena di dalam Al-Baqarah 197, Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman fardha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ini redaksi Al-Qur'an. Nah, oh, yang hitam aja. Ini bawa sana yang merah, ya. Mau yang hitam. Oh, yang hitam. Enggak, biasanya ibu suka yang merah-merah gitu. Ya sudah, yang hitam. Jadi bulan 10, 11, 12 ini laksana kematian kita. Selesai. Jadi ketika Anda masuk bulan 10 seakan-akan sakaratul maut. Setelah maut Anda akan bukan dikubur, bukan dimandiin dulu, gitu kan. Kubur kucing kali, dimandiin, habis itu dikafanin, disolatin, baru dikubur langsung, gitu kan. Oh, jadi seakan-akan Anda pakai kain ihram ketika Anda berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pernah ke tanah suci, mudah-mudahan ke tanah suci, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sempurna rukun Islamnya. Yang penting niat dulu. Niat tuh, jangan belum apa-apa, ya tambang kayak saya mah kagak mungkin haji Ustaz, miskin banget. Nggak boleh gitu. Ya Allah, sempurnakanlah rukun Islam sebelum aku wafat, gitu mintanya, ya. Terus minta terus. Wafat Anda sudah dihajikan karena Allah ngeliat hati seseorang. Ini doa enggak, usaha enggak, udah give up, enggak boleh, ya. Baik, lanjutkan. Maka di sini di dalam Al-Baqarah 197, ini harus diulang lagi nih, harus hitam. 197
Ini 10, 11. Jadi di situ ada perintahnya, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Disuruh bekal apa? Maka kebanyakan orang salah, dia belajar haji setelah lebaran, itu salah. Gimana? Karena sebelum bulan ini bulan haji gitu. Maka nanti pada bulan haji ini ibadahnya Masya Allah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pada akhir tahun bulan Zulhijjah, 10 hari pertama itu mahalnya luar biasa. Semua amalan yang top markotop di tanggal-tanggal itu. Ya Rasulullah, bisa nggak ditandingi dengan jihad di jalan Allah? Wala jihad fi sabilillah. Tidak bisa ditandingi dengan jihad di jalan Allah, kecuali ada orang yang memberikan hartanya semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Dia berikan jiwa raganya, wafat, hartanya habis, jiwa raganya habis. Itu yang bisa menandingi amalan dari 1 sampai 10 Zulhijjah. Subhanallah. Dan satu-satunya hari yang terbanyak manusia dibebaskan dari azab api neraka yaitu tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ketika orang dikumpulkan di padang Arafah, laksana seakan-akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini sudah gladiresik kematian. Subhanallah. Maka itu kita harus paham tentang ini. Nah, maka sebelum bulan 10 yaitu bulan 9 yang disebut dengan bulan Ramadan, inilah maka sebelum Anda wafat, seakan-akan sebelum Anda wafat Anda diberikan spesial. Namanya saja sudah mengerikan. Ro mim do. Ramadan tanpa alif dan nun, tanpa alif dan ro mim do. Ramadan, nanti ada alif, ada nun, Ramadan nanti disambung. Itu adalah panasnya luar biasa, tambah lagi alif dan nun, berarti panas yang dahsyat, membakar seluruhnya, tidak tersisa. Apa yang dibakar? Yaitu dosa kita. Dari namanya saja Allah sudah ingin mengampuni dosanya. Nanti saya bacakan di sini hadis-hadis kudusi. Ini saya kajian udah lebih setahun ya, belum selesai ini. Ini di dalam buku ini tentang kumpulan hadis-hadis kudusi yang sahih. Ini di Masjid Baitur Rahman, lebih setahun ini belum kelar-kelar gitu kan. Karena per lembar kita tafsirkan. Ini baru setengah halaman, setengah buku gitu kan. Harusnya kita kaji seperti ini kajian kitab. Nah, dalam hadis kursi ini berbicara, nanti saya akan bacakan satu-satu hadis tentang puasa. Subhanallah. Nah, baik, lanjutkan. Pada Ramadan ini bukan hanya dihapuskan dosanya, supaya Anda sebelum wafat Anda mendapatkan pahala yang banyak, dilipat gandakan pahala-pahala. Supaya lebih dahsyat lagi, yang menyebabkan Anda mendapatkan pahala, yaitu ini bulan disucikan, namanya bulan suci karena nisbatnya kepada Al-Quranul Karim, kitab suci. Kitab suci karena nisbatnya kepada Allah yang Maha Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang kita peringati Quran turunnya pada tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran, betul nggak? Itu baru 5 ayat. Kalau Quran seluruh kitab dari Allah Azza wa Jalla diturunkan jreng sebanyak 30 juz di Lauhul Mahfuz, itu namanya waktunya Lailatul Qadar. Dari Lauhul Mahfuz dikit-dikit ke bumi. Ayat yang pertama kali surat Al-Alaq, ayat yang pertama 5 ayat daripada surat Al-Alaq, yaitu pada tanggal 17, dikit lagi turun lagi. Tapi yang jumlatan wahidatan, satu buku jreng dari Al-Quran dari Allah kepada malaikat dipegang di Lauhul Mahfuz adalah malam kemuliaan, namanya Lailatul Qadar. Berarti kita lihat dari 10 akhir Ramadan. Nah, kalau 17 Ramadan itu apa? Itu 5 ayat pertama kali turun.
dari surat Al-Alaq. Tapi surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Salah semua nih. Oh, Iqra. Bedain ini nggak mudeng. Ayat yang pertama kali turun 5 ayat dari surat Al-Alaq. Surat yang pertama kali turun itu surat Al-Fatihah. Komplit sebagai surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Oh, kok 7 turunan? 7 ayat. Oh, 7. Jadi kalau Anda ditanya surat apakah yang pertama kali turun, jawabnya surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Karena Al-Quran itu pelan-pelan, tadarrujan, dikit-dikit, turunnya dikit-dikit. Jadi kita ngerti, oh pantesan kemarin tuh saya mikir nuzul Quran 17, katanya Lailatul Qadar tanggal 20 ke atas. Ini yang benar yang mana? Iya, itu benar semuanya. Ayat yang pertama kali turun itu tanggal 17 Ramadan. Tapi Quran secara utuh dari Allah kepada dipegang oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dimuliakan karena adanya Al-Quran. Ramadan itu semua di dalam bulan Ramadan. Inilah dimuliakan, maka kita harus dengan ilmu, yaitu bulan Ramadan harus banyak membaca Al-Quran. Anda dimuliakan dengan Al-Quran. Dan ada satu malam khairum min alfi syahr. Kejar. Kenapa Anda mendapatkan Lailatul Qadar? Khairun itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 dibagi 12 keluarnya 83 tahun. Di sini mungkin belum ada yang punya umur 80 ke atas. Oh, ada nggak yang 80? Ibu berapa? Belum sampai 75, dikit lagi. Oh, ibu 80. Masya Allah. 86, Masya Allah. Tuh, ya 86 aja hadir. Masa yang 68 nggak hadir gitu. Subhanallah. Tuh ibu tuh 86, semangatnya luar biasa. Subhanallah. Ini semangat ini. Ini wajahnya, ini wajah tua, semangatnya semangat tuh. Semangat tuh. Subhanallah. Bayangkan. Maka itu kita harus ngerti ilmu ini gitu. Saking sayangnya. Karena ini adalah setelah Anda bulan 9 masuklah yang disebut dengan hari-hari kematian Anda gitu. Kenapa haji itu tujuan? Al-hajj adalah al-qasdu. Haji adalah menuju kepada Allah. Langit dan bumi serta seluruhnya akan menuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna, semua akan kembali kepada Allah. Maka itu haji sebagai rukun Islam. Islam tunduk pasrah berserah di Muslim, orang yang tunduk pasrah berserah diri, pasrah. Subhanallah. Sampai pun orang kafir pada akhirnya akan sekarang petentang Tuhan itu 3. Ada bapak di surga, ada anaknya, ada encingnya, mungkin ada siapa yang aneh nggak tahu itu. Subhanallah. Tuhan itu banyak, ada yang Tuhan mencipta, Tuhan langit, Tuhan matahari, Tuhan lautan, dewa rumput, dewa tanah, dewa penghancur. Mereka begitu. Itu Dewi Bulan itu. Subhanallah. Dan seterusnya orang mengarang, tapi pada akhirnya mereka pun akan tunduk. Maka itu rukun Islam ada 5. Pertama adalah syahadat, persaksian. Kedua adalah salat, Anda minta kepada Allah, meminta kebaikan. Untuk salat, as-siyam, menahan. Az-zakat, mensucikan, membersihkan. Al-hajj, terakhir tujuan menuju kepada Allah secara bahasa. Maka itu kita akan menuju pada satu titik namanya kematian. Walaupun Anda gosok pakai air hahaha, pasti dimakan cacing. Oh, digosok pakai wardah tetap akan mati. Ini aja wajahnya beda-beda. Nanti ketika kita wafat, wajah kita sama semua jadi tengkorak, betul nggak? Subhanallah. Mau digosok tetap aja jadi tengkorak gitu.
Betul nggak Bu? Subhanallah. Yang katanya cantik, yang katanya kan ada penemuan-penemuan itu kan. Orang sudah terkubur dengan ledakan gunung, pas dilihat ada yang pakai macam-macam tuh perhiasan, tengkorak udah pakai perhiasan udah jadi tengkorak semua ya. Betapa dunia itu kecil. Balik lagi tadi, maka itu al-hajj adalah tujuan menuju kepada Allah. Labbaik Allahumma, ya Allah aku datang memenuhi panggilan Engkau. Berarti Anda dipanggil oleh Allah, innalillahi, maka itulah kematian. Itu kita paham. Dan ini pernah selalu saya ingat, jangan sampai kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Pasrah tunduk. Jangankan orang kafir, ada orang yang lebih dahsyat daripada orang kafir. Kalau kafir menyembah selain dinyembah, kalau ini enggak, aku yang harus disembah. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Siapa itu? Raja Mesir gitu, bukan Raja Jawa. Raja Jawa gitu. Yono itu mah Yono gitu. Jadi kalau Anda merasa hebat, itu pun Fir'aun akhirnya wa ana minal musyrik, muslimin, musyrik, muslimin. Surat Yunus ayat 90, surat 10 ayat 90. Saking sombongnya Fir'aun nggak ngomong Allah. Kalau kita la ilaha illallah, kalau enggak amantu, aku percaya annu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil, aku percaya tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel. Saking sombongnya ngomong Allah pun ogah. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang muslim, kata di dalam surat Yusuf mulu maunya. Ampun. Emang ibu mau ngeliat Nabi Yusuf? Lihatlah suami Anda. Mau lihat suami Anda, itulah Yusuf, gitu kan? Subhanallah. Nabi Yusuf itu dahsyat ya. Baru ngeliat wajahnya ini kebeler nggak kerasa. Saking gantengnya gitu. Ini nggak kerasa. Subhanallah. Lihatlah suami Anda, ya kan? Ucup. Belum kelihatan sudah sakit Pak Ustadz, belum kelihatan sudah sakit. Bisa aja. Lanjut. Surat Yunus ayat 90. Fir'aun pun akhirnya minal muslimin, tapi terlambat. Subhanallah. Maka itu haji itu adalah kematian menuju kepada Allah. Nyesel, waktu masih cawe-cawe mah belum nyesel, gitu kan, merasa hebat belum nyesel. Orang tuh nyesel di akhir, betul nggak? Subhanallah. Lah nggak usah mikirin raja lah, ya mikirin ini kita dulu bentar. Berarti orang sebelum wafat dikasih hadiah namanya Ramadan. Saking sayangnya Allah, bayangin Anda ibadah khair min alfi syahr. Umur kita emang berapa? Maka datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang sebelum kita ini kan umurnya panjang banget. Loh, Nabi Nuh aja, Nabi Nuh doang dakwahnya 1050, 1000 kurang 50. Berarti umur dakwahnya berapa? Kok 90? Kok 90? 1000 kurang 50. Ini kayak nggak pernah belanja apa ini mama? Biasa pakai treat gesek kagak pernah ngitung. Jadi gini, kalau orang dulu kan sayur ini saya rasanya berapa ini ngitung. Kalau sekarang kan kagak ngitung lagi dah, gitu kan? 905 umur dakwahnya, bukan umur biologisnya, bukan lahir sama belum, umur dakwahnya doang 950 tahun. Loh, berarti kalau jumlah umat sebelum engkau itu lebih banyak pahalanya daripada kita. Kalaupun mereka punya dosa juga banyak tapi diampuni. Kalau dosa tetap manteng, kalau pahala tetap manteng, tapi kalau dosa kan diampuni. Berarti kita kalah set. Oh iya benar juga. Maka turunlah surat Al-Qadar. Inna
zalnahu fi. Itu kisahnya. Kasih bonus. Udah kasih bonus pada nggak ngejar bonus lagi. Banyakan yang ngejar Lailatul Qadar atau enggak? Hah? Halo? Udah bikin opor ayam, bikin kue apa tuh? Oh kan semua nastar sama semua. Kan? Ngapain ada beli aja udah, fokus ibadah. Masya Allah nastar. Ngapain? Subhanallah. Kalau bikin dari sekarang buat ntar, nah gitu kan? Kok ya? Habis mangas. Ya gimana nggak habis baru ini? Gimana nggak habis? Belum jadi udah makan. Subhanallah. Balik lagi ini kita harus punya ilmu. Saking sayang Allah yang menyebabkan orang berbuat maksiat, yaitu setan pun offline, dibelenggu, gak bisa aktif. Subhanallah. Jadi kalau ada Ramadan itu gampang sekali berbuat kebaikan, susah berbuat kemaksiatan karena setan lagi dalam diborgol. Kalau ada orang Ramadan marah-marah, ngomel maksiat, berarti dia pemarah. Setan. Setan sih. Berarti setan. Berarti emang itu aslinya. Jadi Anda mau tahu who am I, siapa diri Anda, siapa saya, lihatlah bulan Roma. Itu tanpa setan itu kayak gini. Kayak setan. Ramadan itu kayak setan. Jadi kalau ada orang lagi subhanallah, karena setan udah gak ada. Jadi kalau kita ngelihat ada kemaksiatan, seandainya ada ngomel aja, anak-anak ini Ramadan ngaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suruh ngaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Subhanallah. Itu aslinya Anda itu kelihatan ketika Ramadan. Kurang apa lagi, dosa dihapuskan, pahala dilipat kali gandakan, setan di dalam belenggu. Kurang apa coba? Bukan berarti marah-marah jangan sebelum Ramadan, bukan. Kacau lagi. Ampun, saya semua salah gitu. Buruan marah-marah belum Ramadan ini, belum Ramadan. Subhanallah. Marahnya jamak takdim. Atau dikumpulin nanti bulan Syawal jamak takhir. Waktu Ramadan diem aja, ngapa loh nunggu Syawal. Ampun. Nah ini bulan Ramadan itu spesial. Jangan sampai Anda masuk Ramadan tanpa ilmu. Apakah outcomes-nya? Outcomes-nya adalah la'allakum, maka kita dapat agar kalian bertakwa. Ramadan itu supaya kalian bertakwa, supaya setelah dapat takwa barulah masuk kematian Anda berbekal takwa. Dahsyatnya, udah hapus dosanya, dilipat kali gandakan. Kan Allah ingin Anda sebetulnya masuk surga. Subhanallah. Saya kasih tahu ya, ini semua juga harus tahu. Orang yang masuk surga itu nanti di akhirat itu sebetulnya sudah ketahuan di dunia. Oh iya, karena redaksi Al-Quran Al-Baqarah 200 dan 201 nggak usah dibuka, udah pasti tahu. Nggak usah dibuka, pasti hafal Anda. Rabbana atina fid dunya wa fil wa minan nasi man yaqul, di antara manusia yang mengatakan Rabbana atina fid dunya doang, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Itu ayat 200. Maka diajarkan Rabbana atina fid dunya hasan wa fil, dua surga, dunia yang baik dan akhirat yang baik. Jadi orang yang mendapatkan surga itu udah dapat surga duluan. DP ngerti kan? Kalau DP cepet tuh, masalah uang cepet aja tadi. Dia udah dapat DP surga, namanya dunia hasanah. Apa itu? An-nafsul
mutmainnah, jiwanya tenang. Subhanallah. Maka ketika dia punya jiwa yang tenang, datanglah malaikat mencabutnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Maksudnya wafat, disuruh pulang. Di mana-mana pulang enak apa enggak? Enak pulang. Anda kerja, habis kerja capek, pulang semua. Waktu berangkat gelap, pulang gelap, gitu kan. Ini kerja banting tulang, ini tulangnya dibanting-banting. Semua kerja pagi-pagi masih gelap, pulang gelap. Pulang tuh enak. Subhanallah. Saya waktu kembali ke Indonesia tuh nikmatnya udah sekian puluh tahun di luar, pulang, masya Allah. Memang Ustaz nggak pulang-pulang, kagak ada duit. Gimana mau pulang gitu kan, mau jadi mahasiswa terus. Beasiswa iya untuk hidup, untuk beli buku udah habis, untuk beli tiket nggak mungkin. Kembali tuh masya Allah. Kita dari Jakarta ke Bandung, Bandung Jakarta, kita naik mobil. Kira-kira cepetan dari Bandung Jakarta atau Jakarta Bandung? Cepetan mana rasanya? Bandung Jakarta. Padahal jaraknya Dede juga. Berarti pulang itu nikmat, maka happy, maka dia ngerasa udah sampai aja. Betul nggak? Ya molor tidurnya di jalan tol kagak kerasa. Betul nggak gitu? Berarti pulang itu nikmat, maka orang yang irja'i ila rabbiki radiyatan wa inna lillahi wa inna ilaihi, berarti dia happy. Dia happy pulang. Subhanallah. Sekarang saya tanya nih, ibu-ibu, ada nggak di antara kita ini ketika kita tutup kafaratul majlis pulang semua, ada ibu datang, Pak Ustadz kenapa? Saya nggak tahu rumah saya di mana ya. Pernah nggak kayak itu? Kagak mungkin, betul nggak? Pasti Anda tahu jalannya. Ya sudah upikin pasti dijemput, gitu kan? Kayak waktu umroh pendaftaran, ibu sendiri, ibu umur berapa? Ini hampir 89 apa berapa nih? Ya Allah, setahun lagi 90 nih ibu. Ibu sendiri? Enggak, ada yang dampingin. Alhamdulillah. Siapa? Kakak saya. Gak usah nanya, lebih tua lagi kakaknya. Alhamdulillah. Kenapa? Untung bukan ibunya. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi nggak mungkin Anda nyasar. Maka itu ini penting. Ini nggak sembarangan, ini serius. Maka itu orang yang punya an-nafsul mutmainnah, dia tahu jalan ke surga itu apa, karena dia sedang ngejalanin. Dan inilah yang kita akan bahas beberapa hari ini. Ini baru mukadimah, baru mukadimah. Karena judulnya gimana ibadah dengan kecerdasan, dengan kita tahu jalannya. Gimana Anda tidak tahu jalan? Kalau saya tanya bagaimana membayangkan surga, Anda tidak tahu, berarti gimana mau pulang? Yang ngerti-ngerti, yang kagak mau diapain lagi? Subhanallah. Ya, ini analogi, kiasan supaya kita paham. Jangan sampai kita pulang taunya ke neraka, gitu kan? Kita juga harus tahu jalan ke neraka itu seperti apa sehingga kita terhindar dari api. Gitu harus belajar. Nanti kita belajar sama-sama kalau cukup waktunya, ya. Ini kan sampai zuhur doang kalau nggak salah ya. Asar. Jadi Ramadan itu dahsyat, Anda dikasih luar biasa. Nah, permasalahannya jangan sampai kita tidak tahu cara ibadah Ramadan. Maka ketika bulan Sya'ban ini kita kupas tentang Ramadan. Jangan sampai di tengah lapangan bola, mulai main bola, baru diajarkan cara main bola, baru strateginya. Kamu di belakang ngapain? Back ngapain? Nyunggu. Kamu belakangnya lagi siapa? Kiper tuh ngapain? Jagain bola. Oh gitu. Dan Anda nggak bakal menang, betul nggak? Harus tahu cara main bola, baru Anda bisa
menang. Begitu juga Anda cara main bola pun tidak cukup, harus latih. Maka pada bulan Sya'ban masuklah bulan yang ke-8, yaitu bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa, hampir 1 bulan penuh, bulan 8, yaitu bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah terus? Karena bulan Sya'ban bulan yang banyak orang lalai akan ibadah. Ini redaksi dari hadis Rasulullah SAW. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai ibadah. Itu bulan Sya'ban, yang fisiknya kuat, yang tidak ada halangan, yang tidak konsumsi obat, pokoknya mantap lah. Udah puasa tiap hari, besok puasa lagi, besok puasa lagi, besok puasa lagi, besok puasa lagi. Tapi puasa pun harus punya ilmu. Jangan sampai Anda tidak punya ilmu puasa. Udah jam 4 sore, datanglah tamu dari luar kota. Ya Allah, nggak dikasih makan, nunggu ya 2 jam lagi. Atau Anda kasih minum, Anda kasih makan, terus Bapak nggak minum, aneh nunggu 2 jam. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi gimana? Anda buka jam 4 itu, kok ao ini makanya pakai ilmu, gitu. Kok ao. Berarti Anda dikasih bonus puasa oleh Allah Azza wa Jalla, bukanya jam 4. Menghormati tamu dapat pahala, Anda seakan-akan puasa sampai maghrib. Buka jam 4 san. Iya. Itu mah praktek dokter, buka jam 4 gitu. Kalau Anda mau buka cepat, lihat tuh, buka jam 4. Oh, buka. Anda baca tulisan di dokter praktek gitu kan. Subhanallah. Jadi kalau Anda melihat seperti itu, Anda dapat pahala. Karena Anda puasa sunnah. Begitulah pahala double. Ramadan maka nggak bisa. Jadi itulah pentingnya ilmu dalam beribadah, ya. Jadi ketika kita bulan Sya'ban ini banyak-banyaklah Rasulullah ditanya, kenapa engkau ibadah? Aku ingin ketika amalan ibadahku naik ke langit, aku dalam keadaan berpuasa. Kalau perut Anda baik-baik saja, tidak ada gigit tut gitu kan, jagalah wudhu. Kalau bisa 24 jam dalam keadaan berwudhu, kalau bisa. Tapi kalau agak dol ininya gitu kan, ya susah, dawamul wudhu susah gitu. Tapi bautnya agak keluar gitu, ya sudah. Tapi kalau Anda baik-baik saja, perutnya bagus, udahlah Anda berusaha untuk dalam keadaan berwudu. Makan minumnya pun dalam keadaan berwudu. Ketika Anda nyentuh makanan, nyentuh minuman dengan zikrullah, nama-nama Allah, masuklah dengan nama-nama Allah, dan Anda dalam keadaan suci bersih. Masya Allah. Ya kalau sudah dol lain soal, Anda ke dokter aja lah gitu kan. Gimana nih supaya kagak dol? Baru 1,5 jam repot. Kalau tawaf itu repot itu kan. Baru tawaf krepek. Karena ini pernah kejadian gitu. Ayo Bapak siap tawaf, siap semua dalam keadaan berwudu. Sudah Ustaz. Iya Bu, saya tadi keluar dikit gitu doang Ustaz, gitu doang. Ibu tetap harus wudu. Taif, ini dia balik badan gini, dia komplain nih, orang cuma dikit doang kentutnya. Itu saya hafal wajahnya doang gitu. Setelah sekian lama ketemu di RSPAD, nah ini ibu yang kentutnya sedikit nih. Karena saya nggak hafal namanya, tapi dari situ saya terekam wajahnya sampai sekarang gitu kan. Jadi kalau ketemu, nah ini ibu yang kentut dikit, komplain. Anda mau kentut sama aja, pes. Anda harus wudu. Ya Allah, ibu sedangnya. Subhanallah, itulah tawaf, harus dalam keadaan berwudu. Selain tawaf oke lah gitu kan. Subhanallah. Maka upayakan kita sedekat mungkin, maka ibadah dengan ilmu yang sehat walafiat. Oke, puasa. Subhanallah. Tapi niatnya lillahi.
Jangan niatnya ya Allah nawaitu sauma kurusan lillahi. Anda niatnya kurusin badan. Itu urusan Anda gendut atau tidak gendut, itu kan konsekuensi Anda makan banyak gitu kan. Niatnya lillahi ta'ala. Ini bulan Sya'ban. Maka itu sekarang kita memasuki bulan puasa. Jangan dikatakan bulan puasa itu bulan Ramadan, harusnya mulai bulan sebelum bulan Syaban, bulan 7, yaitu bulan Rajab. Itu sudah dianjurkan banyak berpuasa dan dosa dilipat kali gandakan. Fala tadzlimuhunna anfusakum. Jangan Anda berbuat maksiat. Surat 9 ayat 36 tadi. Maka itu pada bulan Rajab itu diperkuat iman kita, jangan sampai melangkah kepada kemaksiatan. Dan nah ini terpenting juga, kita dianjurkan sudah banyak berpuasa. Di dalam bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Perbaiki sholat kita. Jadi Anda perbaiki sholat pada bulan Rajab, masuklah bulan Syaban, perbaiki puasa, udah sempurna, Masya Allah, luar biasa. Anda masuklah kematian, yaitu 10, 11, 12, yaitu haji. Jadi hajinya itu udah mantep gitu. Nah, saya ngeliat kadang-kala di tenda Mina, para orang ini apa ini? Udah nunggu hajinya lama, mahalnya luar biasa, tapi tidak punya ilmu. Dia belajar haji setelah Lebaran Idul Fitri, manasik intensif. Ya, terlambat Anda belajar. Paling tidak Anda bulan Rajab sudah belajar tentang manasik haji. Kalau seremonial formalistiknya, habis ini Anda harus tawaf sa'i, habis itu tahallul, ini adalah tamatu, kemudian kita ngambil lagi mikot haji, nanti kena ada ke tarwiyah. Ini gampang, saya bisa menerangkan 1 jam kelar dengan satu kertas doang, lengkap semua tentang haji. Gampang. Yang susah itu berbekal takwa, itu paling susah. Maka itu diantara umatmu ya Muhammad ini diberitahukan, ada yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilan engkau, labbaik la syarika lak labbaik. Allah menjawab la labbaik wala sa'daik, tidak aku terima engkau, tidak diterima. Kenapa? Tidak ada takwa. Di tenda Mina orang pada ngantri semua ibadah, mau wudu kan oh, sembarangan. Apa itu wudu? Enggak serius banget. Gimana mau menyempurnakan rukun Islam, rukun haji, rukun sholatnya aja berantakan. Maka pentingnya beribadah dengan ilmu. Kita perhatikan, ketika Anda berwudu itu sudah dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, butuh tuma'ninah, tenang, jangan buru-buru. Subhanallah. Ini berangkat haji di Padang, ketika di pesawat, waktu salat sudah tiba, Masya Allah, dia wudunya begini di pesawatnya. Itu bukan tayamum, itu pura-pura wudu. Saya bilang ya Allah, ini nggak diajarin tayamum apa? Sekalian aja pakai gayung kalau perlu. Subhanallah, ini kebanyakan orang nggak punya ilmu gitu. Nah inilah kita pentingnya belajar. Sama di tenda Mina, orang sholat zuhur pada waktu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak begitu cara sholat di tenda Mina. Anda qasar tanpa jamak. Waktu zuhur Anda sholat 2 rakaat di waktu zuhur. Waktu asar Anda sholat 2 rakaat waktu asar. Begitu caranya. Waktu maghrib 3 rakaat, waktu maghrib 3, waktu isya 2 rakaat. Di waktu isya Anda hanya sholat 2, itu namanya qasar tanpa jamak. Itu belajar harus begitu. Rasulullah menjalankan seperti itu. Nah, betapa banyak orang ibadah tanpa ilmu gitu. Subhanallah. Kalau Anda berangkat manasik haji ataupun Anda berangkat haji, HP saya terbuka, Pak Ustadz ini gimana? Kapan lempar jumrahnya? Waktunya saya besok nih grup ini jam sekian, bener apa enggak? Tanya. Ini kadang-kala jam 12 malam, jam 1 malam ngapain? Lempar jumroh. Sepi. Ya sepi. Orang salah. Subhanallah. Ente Jumatan jam 10 pagi aja pasti sepi. Ya salah karena salah gitu.
satu kelompok saya waktu ditanya, ini kemana nih? Guru. Ayo siapkan lempar jumrohnya jam 1 malam. Dia jumroh untuk ya kapan nih? Yang tanggal 11 atau tanggal 12? Tanggal 12 nggak bisa. Itu pimpinan ibadahnya. Berarti kagak baca buku dia. Itu bahayanya haji tanpa ilmu. Ada lagi yang ihramnya pura-pura. Pakaian ihram, pakai celana panjang digulung celana panjangnya. Dan itu ratusan. Alasannya kan kita sudah pernah dari Mekah. Jadi mereka dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah lagi. Pura-pura ihram. Dan itu betapa itu ONH plus pelanggaran. Subhanallah. Jadi walaupun Anda ONH plus harus belajar, jangan ikutin tanpa ilmu. Subhanallah. Ini kisah-kisah nyata gitu. Saya tidak mau nyebut travelnya, tapi saya ngeliat, aduh ini ngaco banget gitu. Jadi ada jemaah saya pas berangkat umrah sama saya berapa kali, habis itu haji ketemu, ibu apa kabar? Suami istri, Pak Ustadz, masa grup kita begini? Jangan ikutin Pak, tuh ngaco. Oh ya ngaco. Terserah Anda ikut saya apa ikut jemaah itu. Bapak harus dalam keadaan ihram beneran, jangan pura-pura. Mana ada ihram pura-pura gitu kan. Tapi ini kejadian ya, di Indonesia itu kan kreatif mereka, ya kan. Oke, lanjut. Nah sekarang kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Sya'ban. Iya, menjelasinya tadi sampai bulan Rajab kan gitu kan. Bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu diperbaiki sholat kita. Harus berbagi. Sholat itu saya ajarkan ini. Jangan sampai overconfident. Anda terlalu pede diterima. Kalau Anda terlalu pede diterima, mesti sholatnya berantakan. Pegang itu. Gak ngerti Ustaz. Itulah kita akan bahas takwa gitu kan. Takwa itu ada dua rasa, cinta dan takut. Jadi ketika Anda ibadah harus ada dua rasa itu. Semakin cinta semakin takut gitu. Ini hukum alam. Nanti kita dari takwa itu kita akan review sholat kita, puasa kita, baca Quran, semua kita akan review. Itulah yang saya katakan ibadah dengan kecerdasan, dengan ilmu. Baik, sekarang kita bahas tentang puasa. Tapi puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Lihat dulu tangan saya di sini. Di ayat awal pertama yaitu hai orang beriman. Hai orang beriman. La'allakum, agar kalian bertakwa. Maka orang beriman belum tentu, tapi orang bertakwa pasti beriman. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Benar-benar takwa berarti orang beriman belum tentu tidak mungkin saya katakan kepada ibu-ibu, hai ibu-ibu, bapak-bapak, duduklah karena Anda sudah tua, sudah duduk kok karena Anda sudah tua. Bukan tua lagi. Tidak mungkin saya katakan kepada Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, duduklah karena Anda sudah duduk pasti tua, kan nggak mungkin. Subhanallah, ampun banget ibu-ibu nih. Anda gak usah ngaku tua pun sudah ketahuan, betul? Maka hai orang-orang beriman, bertakwalah, karena orang beriman berarti belum tentu bertakwa. Anda sudah di dalam masjid, ayo masuk kemana lagi? Anda katakan itu buat orang yang di luar. Hai orang-orang beriman, bertakwalah, berarti orang beriman belum tentu bertakwa. Itu maksudnya. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, agar kalian bertakwa, berarti orang beriman walaupun sholat, walaupun puasa itu belum tentu bertakwa kalau Anda dengan deep ilmunya. Karena kalau kita lihat, saya mau tahu takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Loh, kalau itu doang terjemahannya, Anda sudah takwa dong. Kan hai orang-orang beriman diwajibkan kalian berpuasa. Sudah sholat, sudah puasa, berarti bertakwa. Belum tentu. Karena takwa itulah yang harus kita pahami dengan tepat gitu. Maka ibadahlah dengan ilmu. Kok ibadah dengan ilmu itu Masya Allah. Nah sekarang
Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Nah, ini selalu saya ulang-ulang berkali-kali. Pernah nggak dalam hidup Anda udah naik mobil 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit tidak tahu tujuannya? Jangan belum, tidak jawabnya. Kalau belum berarti belum sakit jiwa. Karena orang yang akalnya sehat tidak mungkin itu terjadi. Kalau orang sehat tidak mungkin itu terjadi. Kalau Anda udah 1 menit, 2 menit, mau kemana Arvin? Wah, berarti Anda sakit jiwa. Sakit jiwa itu tidak identik dengan gila. Anda stres, depresi. Nggak tahu lah saya kemana. Stres Anda. Karena orang tuh harus tahu tujuan. Anda klik Google Map, tujuannya Bandung. Oh iya, kesini. Oke, kita ikutin tuh. Ini klik Bandung, larinya ke Lampung, kan kacau banget. itu jelas tidak tahu jalannya. Maka itu sebelum apa-apa kita harus tahu takwa itu apa. Betapa banyak orang nggak ngerti takwa. Jadi puasa tidak tahu tujuan, kan lucu. Nah, sekarang saya persimpel. Hari ini saya simpelkan karena besok sudah praktek. Hari ini harus tuntas. Kalau kemarin full day, betul nggak? Dari pagi sampai sore tentang takwa. Sekarang dalam waktu yang setengah jam saya akan tuntaskan dengan cepat poin-poinnya. Nah, kalau dapat, kalau nggak dapat, ya gimana lagi? Oke. Nah, sekarang takwa itu artinya menjaga dan memelihara. Ini bicara takwa. Takwa artinya apa? Menjaga, memelihara, menjaga atau memelihara. Memelihara itu Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Apa? Oke, ikutin tangannya di dada semuanya. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. 3 kali diajarkan, Nabi mengajarkan dan tangannya diletakkan di dada. Ini diajarin. Nabi ngajarin kayak begitu supaya jelas gitu. Jadi kita belajar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Berarti takwa itu rasa. Rasa. Kalau Anda nonton film kartun love, kan gitu kan, betul nggak? Itu rasa cinta. Ini perasa. Maka rasa cinta itulah mengeluarkan perilaku menjaga dan memelihara. Betul? Subhanallah. Anda takut kena matahari pakai apa? Kayak gitulah gitu. Karena Anda takut kebakar. Subhanallah. Ini harus ke Mentawai, harus dijemur biar hitam gitu. Kalau lagi panas kita naik speedboat itu 8 jam, mau berteduh di mana? Orang di langsung matahari, paling pakai payung begini, masya Allah, rasain hitam gitu kan. Subhanallah. Anda karena cinta kulit maka dijaga, betul nggak? Semakin cinta semakin ada rasa takut. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berarti di sini adalah takwa hahuna, di hati sini. Di sini ada cinta, ada takut. Inilah takwa, cinta dan takut. Dimensi cinta dan takut. Sekarang semua orang berani mengatakan aku cinta Allah. Gak ada yang nggak mengatakan aku cinta Allah. Betul nggak? Tes. Apakah Anda takut Allah? Kalau tidak takut Allah berarti tidak ada cinta. Apa? Ini rahasia. Itu pakai bibir nunjuknya, bukan pakai jari. Nggak matching bajunya. Berarti Anda tidak ada cinta Allah. Karena Anda ghibahin orang. Lihat tuh. Subhanallah. Berarti menunjukkan Anda tidak cinta Allah. Karena orang cinta itu sebetulnya cintanya ya begitu datar-datar aja. Karena semakin cinta semakin rasa ini hukum alam, ini hukum alam. Maka kalau Anda betul-betul cinta Allah ketika sholat, harus ada rasa takut. Takut apa Ustaz? Bukan takut sholatnya tidak diterima. Itu penting. Jadi ketika Anda berdiri, ya Allah mudah-mudahan aku diterima, itu jadi keberhati-hatian. Bahasa Arabnya ihtisaban. Apa? Penuh dengan keberhati-hatian.
Hisab itu adalah perhitungan. Jadi kita harus belajar tentang hadis-hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisaban, semua dosa dihapuskan. Permasalahannya kita puasanya berkualitas apa enggak? Maka itu harus latihan puasa bulan Sya'ban. Ini butuhnya ilmu. Ini baru yang besar-besarnya. Nanti yang kecil-kecil harus kita bikin. Nanti bikin target. Nanti saya akan fotokopi, saya bagikan. Kalau Anda hadir lagi, gitu. Ya, nanti saya akan bagikan ini caranya begini. Bukan dalil doang, gitu kan. Ini praktek langsung. Kalau dalil Anda tinggal klik di Google, dapat dalil semua. Oke, lanjut. Berarti ada rasa cinta dan takut. Ilustrasinya sangat banyak, kemarin kita sudah bahas ya. Semakin cinta semakin takut. Anda keluar masuk masjid ini sendalnya ditinggal semua kan? Nah, ditinggal. Apakah Anda sendal tinggalin? Sekalian HP di sini aja dah. Kan nggak mungkin. Betul kan? Karena HP itu takut nah, kalau sendal hilanglah gitu kan. Lebih murah daripada HP Anda. Kenapa Anda semakin mencintai, semakin rasa takut besar sekali. Ada punya anak bayi, ini udah gak punya bayi lagi, ini cucu. Iya kan, wajahnya udah wajah punya cucu. Wajah tuh ada cucu. Karena adanya nyamuk. Ini bukan ngebangun orang yang udah merem, bukan. Lanjutin aja meremnya, lanjutin. Dia lagi koneksi ke Allah. Allah ya Allah, la ilaha illallah. Ibu ya Allah, ibu kan kesini udah dandan pakai bedak pakai sampai sini, kan jelek banget. Ya Allah, nggak apa-apa, lanjut. Jadi ibu senang. Please fokus. Jadi orang bertakwa itu lihat, barang Anda semakin Anda berharga, semakin Anda takut hilang. Betul nggak? Sertifikat tanah dimasukkan ke box yang anti api, kan? Anti nyamuk. Pakai soft gel, masa sertifikat takut nyamuk. Dimasukin box, kasih password, betul kan? Supaya nggak hilang. Di dalam ada berlian, ada intan permata, dolar, paspor dan seterusnya lah, harga yang berharga kan? Subhanallah. Kenapa? Karena semakin berharga semakin takut hilang. Subhanallah. Itulah. Saya lagi kerja waktu itu, saya lagi membangun Al-Husna, tiba-tiba ada SMS, ada WA. SMS kan jadul banget. WA, ini anak saya dilarikan ke klinik di sekolah, habis itu sekarang dilarikan ke rumah sakit Pondok Indah, anak saya yang terakhir bontot. Astagfirullah, kita ketakutan, betul? Karena cinta itulah. Pak Mul, ini Pak Mul bukan Joko Widodo, teman saya namanya Pak Mul, Mulyono namanya. No, Pak Mul, saya jalan ini adik, kenapa? Oh ya, itu rasa takut itu karena ada cinta. Betul nggak Ibu? Anda lagi masak, suami masuk rumah sakit, masuk IGD, yes, itu parah banget. Berarti Anda tidak cinta. Berarti Anda dendam banget. Yes, berhasil tadi malam saya kasih racun. Ini menunjukkan Anda tidak cinta, gitu kan? Jadi kalau orang tidak cinta tuh maunya pisah, pisah gitu. Jadi itulah rasa cinta dan takut satu kesatuan. Nah sekarang itu dimensi takwa, jadi ngukurnya harus keduanya, nggak bisa enggak. Maka berbicara menjaga dan memelihara ada dua pondasi. Nah, ini dimensi sekarang pondasi, rukunnya lah. Orang itu perilakunya akan terjaga, orang itu perilakunya akan terpelihara kalau merasa diawasi. Betul nggak?
Kalau nggak merasa diawasi, maka itu polisi-polisi yang sudah membunuh CCTV-nya dihancurin, betul kan? Dihancurkan jejaknya. Ini ada polisi nih. Ini. Kisah kilometer 50 kan gitu, betul nggak? Dihancurkan, rest areanya diratain. Hakim-hakim juga begitu, buang, kebakaran, betul nggak? Nggak ada yang tidak, pasti semua tidak ada yang luput. Maka itu orang merasa diawasi, itulah yang menyebabkan dia lebih terjaga. Nanti kita bahas gimana supaya seperti itu, belum. Satu, siapa yang mengawasi kita? Allah. Maka pondasi pertama adalah Allah. Sini. Yang kedua, bagaimana orang itu bisa terjaga? Seluruh tindakan preventif berangkatnya dari akhir, start from the end, mulai dari akhir. Maka itu dia obsesinya akhirat. Ketika Anda kunci rumah Anda, mobil Anda, apakah yang Anda pikirkan? Takut hilang. Sudah terjadi? Belum. Maka tindakan preventif itu berangkat dari akibat perbuatan. Ini bahaya nih. Maka orang cerdas pasti dia visioner, punya pandangan jauh ke depan. Itu orang pinter. Maka seluruh orang bertakwa pasti pinter, nggak mungkin enggak. Orang yang digiring ke neraka pasti bodoh. Tahu di mana? Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10. Coba dulu aku mikir nggak bakal kebakar api ini. Lau kunna nasma'u naqilu ma kunna min fi ashabis sair. Coba dulu aku mikir nggak mungkin aku digiring ke api neraka. Maka orang yang cerdas selalu melihat akibat perbuatan. Akibat itu namanya akhirat. Inilah rukun iman, tapi di sini disebut 2. Rukun iman itu ada 6. Tapi yang selalu diulang 2, Allah dan hari akhirat. Maka kalau kita lihat teks-teks Al-Quran, bertakwalah. Ini kita kumpulkan ayat Quran, ujungnya ada 2, hanya 2. Pertama adalah berbicara tentang Allah yang maha mengetahui, maha mengawasi, atau berbicara tentang akibat perbuatan tentang akhirat. Hanya 2 tok, nggak ada yang lebih dari itu. Kita ambil contoh. Contoh surat An-Nisa ayat pertama. Contoh. Ya ayuhan nasu taqu, hai manusia bertakwalah, rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada 2 perintah takwa, ujungnya innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi Anda. Allah. Yang kita hafal, rata-rata hafal, mesti Anda nyambung nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Tuh kan hafal. Yang hafal, yang enggak ya mau diapain? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hafal tuh. Itu ayat pendeknya luar biasa. Tapi ada 2 kata-kata takwa. Hai orang beriman, bertakwalah. Setiap orang harus melihat hari esok, akhirat. Setiap orang harus melihat hari esok. Setiap orang harus obsesinya akhirat. Bertakwa pada Allah. Allah tahu apa yang Anda kerjakan. Khabir, tahu sekecil apapun Anda kerjakan. Wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Bertakwa pada Allah. Allah tahu isi hati Anda yang terdalam apapun. Allah tahu. Subhanallah. Maka kita orang yang berpuasa la'allakum, maka orang berpuasa sedang, ini nih penting nih, di sini poinnya. Ini poinnya. Sedang dilatih rasa kebersamaan dengan Allah. Itu poin rukun pertama. Orang berpuasa sedang dibangun obsesi akhirat. Dua poin. Jadi 2 poin itu. Kalau dimensi, ada dimensi cinta dan takut. Kalau pilarnya Anda rasa bersama Allah dan Anda obsesinya maka orang bertakwa itu tidak pelit. Kenapa? Dia mikir dunia kecil. Ada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu obsesinya, hopes and dreamsnya adalah akhirat. Jadi caranya ketika kita berpuasa Syaban, rasakan Anda sedang dipantau oleh Allah. Gitu caranya. Jadi kalau Anda ngelihat ada orang pakai bajunya nggak matching, merah, kuning, hijau, di langit yang pelukismu, Anda ngeliat
iya nggak matching banget, kok jelek banget. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah, tadi udah ngomel. Itu Anda takwa karena merasa diawasi. Itu pikiran, subhanallah. Sama bapak-bapak juga gitu, melihat wanita pakaian, you can see, you can touch, you can taste, you can kill, all you can eat. Restoran kali. Wow, berarti Anda tidak ada takwa. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi pikiran dan hati Anda, merasa free, bebas. Hilanglah takwa, karena hilanglah pilar pertama. Supaya kita ngerti takwa, kita praktek sholat. Allahu Akbar. Dari kemarin mendung mulu, gak pernah ini matahari, gak pernah. Kapan keringnya tuh, bau apek ini, kena hujan. Subhanallah. Ada nggak orang sholat mikirin jemuran? Ada nggak? Subhanallah. Ada di mana? Di sini. Subhanallah. Berarti Anda beriman tidak kafir, tapi tidak dapat biar ngerti nih. Jadi takwa itu rasa kebersamaan Allah. Subhanallah. Anda jalan di tempat komplek yang kayak batu, rumahnya gede batu. Jangan-jangan mau kaya tapi jangan-jangan kakak sholat. Astagfirullah, ya Allah, kenapa ngomong begini, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, enggak tahu tadi pikir ngaco. Itu takwa Anda, merasa diawasi. Itu maksudnya. Supaya kita ngerti, kita ini diawasi, pikiran kita diawasi oleh siapa? Anda harus punya ibadah, harus pakai ilmu. Jadi puasa itu bukan tidak makan tidak minumnya. Walaupun Anda cendilian, belani cendilian, di rumah cendilian dibuka kulkas, ada sirup Mbah Marijan, ada apel apa, Anda nggak makan, betul nggak? Terus apa bedanya kita dengan anak kecil? Anak kecil juga nggak makan nggak minum sampai maghrib. Bedanya kita ini dengan ilmu. Ya Allah, aku sedang dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Subhanallah. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi rasa kebersamaan Allah itulah nanti mengeluarkan namanya ihtisaban. Apa? Ihtisaban. Apaan? Apaan sih? Apa? Man soma Ramadana, barang siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan. Apa? Imanan wahtisaban. Ini saya akan ulang-ulang supaya kita ngerti. Jangan dijelaskan ini hadis-hadis ini di tengah Ramadan, terlambat ente. Karena memang kita hidup ini di saat kehancuran peradaban Islam. Jadi metodologi belajar agama Islamnya ngaco. Sekalian aja ente terangkan puasa waktu 1 Syawal Lebaran. Subhanallah. Itulah yang harus kita pahami. Metodologi itu penting. Ya bukan gara-gara saya orang metodologi, saya ini orang metodologi. Jadi saya bikin kurikulum. Jadi saya konsultan kurikulum. Jadi kerjaan saya emang ngurusin kerangka berpikirnya, kurikulumnya di high scope, di depan Citos, Cilandak Town Square. Jadi, nah ini yang disebut dengan imanan, keluarlah ihtisaban. Jadi imanan di sini apa? Rasa kebersamaan dengan Allah. Mana tuh hilang tuh? Oh ini dia. Yang kedua, imanan adalah membangun obsesi akhirat. Kita praktek lagi. Ketika Anda sholat, Anda rasakan Anda sedang dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Jangan itu sholat belum? Sholat itu deh, wah diangkat kaki goyang, aneh mah udah. Padahal ketika sholat dia mikirin makanan. Aneh mah udah itu sholat sono, buruan. Padahal dia sholat, dia nol. Subhanallah.
Bagaimana Anda merasa sudah sholat sementara Anda tidak merasa bersama orang sholat? Lihat tangan saya, tahu dia menghadap Allah tapi belum tentu merasa menghadap. Takwa itu di mana? Di sini. Takwa itu di sini. Sakit hati, ibu curhat mulu. Sakitnya di mana? Di sini. Kan nggak mungkin, Jeng, saya sakitnya itu di sini. Orang sakitnya kok di sini. Nih, senang juga di sini kan cinta dan takut. Aduh, saya deg-degan deh, deg-degan. Mana ada deg-degan mama di sini. Betul. Aduh, deg-degan saya. Kenapa? Aneh takut deg-degan megang sini. Deg-degan megangnya di mana? Dongkul. Anda deg-degan ya Allah. Parah banget. Subhanallah. Jadi Anda sholat itu rasa dilihat oleh Allah. Jadi ketika Anda Allahu Akbar, waduh, ini baru Syaban jam segini udah lapar, nanti buka pakai apa ya? Kita makan di luar apa di rumah? Di rumah malas masak, buncis lagi. Anda berarti sholatnya tertulis tuh buncis. Gimana Anda sholatnya tanpa imanan, tanpa merasa dilihat oleh Allah? Imanan juga Anda harus melihat. Habis sholat Anda wafat, pegang. Ini saya praktek langsung nih. Itu ntar, saya belum bahas. Yang penting ini dulu, itu teorinya dulu. Belum saya bahas. Sebetulnya kalau ibu ikutin kajian sholat khusyuk terjawab itu semua. Nanti saya ulangi, tenang gitu. Yang penting Anda ngerti dulu. Oh, maksudnya begini. Itu dulu nomor satu. Gimana caranya? Belum. Atu. Gitu. Ini jam berapa nih? Ya Allah, jam 11. Astagfirullahaladzim. Udah jam 11 kok belum? Udah jam 11. Subhanallah. Masih lama kalau Anda materinya sedikit. Ini materinya banyak. Nah, tunggu dulu belum kelar. Jangan nanya dulu, ntar dulu ini. Berarti Anda akan paham. Oh, barang siapa man shoma Ramadan imanan penuh dengan keimanan. Satu, Anda rasa dipantau, dilihat oleh Allah, rasa kebersamaan Allah. Itulah takwa pilar satu. Takwa pilar kedua adalah Anda selalu obsesinya, pikirannya, hopes and dreamsnya adalah dua ini gugur, rontok semua takwa. Pasti rontok. Hanya dua toh. Nanti minggu depan kita masih kajian ini Bu ya. Jadi semuanya kalau bisa bawa Al-Quran terjemah. Kan sudah dibagiin kan? Kalau belum berarti belum dapat gitu aja gitu. Waktu itu kan kita pernah bagiin. Nanti kalau minta lagi ya mau diapain? Mudah-mudahan dapatlah gitu kan. Jadi nanti kita lihat Quran terjemahan. Oh iya, terus lihat Quran ini, ayat ini. Jadi kita lihat ayat. Oh benar yang diceritain ini benar. Ini semua pakai dalil. Oke. Takwa itu inilah yang menyebabkan gimana supaya sampai di sini. Supaya dapat dua pilar takwa ini. Halo, gimana sampai dapat dua pilar takwa? Maka kita bicara paradigma takwa. Ini resumenya yang tanggal 25 ini. Maka kacamata takwa ada kacamata fujur. Ini kacamata takwa semua. Kalau kacamata fujur dibalik. Tunggu. Kalau kacamata fujur tidak merasa diawasi oleh Allah, obsesinya dunia. Itu kacamata fujur ini. Sekarang kalau takwa tadi ada dua pilar, rasa bersama Allah dan hopes and dreamsnya, harapan terbesarnya, obsesinya adalah akhirat, bukan lagi dunia. Anda tolong orang, yang penting dapat akhirat, karena dunianya sementara. Nah sekarang kita lihat lagi kacamata orang bertakwa adalah lihat apa yang dia lihat, langit dan bumi serta alam semesta itu dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau orang yang berfujur, balik lagi ini milik saya, balik lagi buat dirinya, ini manusia ya. Kalau ini enggak,
Ini semua kepada Allah. Praktek. Kalau Anda melihat tubuh Anda adalah milik saya, ini harta saya, istri saya, anak saya, suami saya, rumah saya, ini Anda punya kacamata fujur namanya. Fujur yaitu fasik. Fasik itu maksi. Fa'alhamaha fujuraha watak. Maka fujur itu fasik. Fasik itu apa Ustaz? Kemaksiatan. Singkatannya fa. Biar gampang inget. Wa taqwa, ada takwa gitu. Nah sekarang ada dua nih antara fujur dengan takwa. Ini. Nah sekarang kita lihat, kalau Anda ini harta saya, rumah saya, tubuh saya, maka ini milik saya yang punya, saya ngatur, itu fujur. Tapi ini milik Allah, Allah yang punya, Allah yang ngatur, itu takwa. Betapa banyak kita praktek nih, orang sholat cepet karena waktu milik aku. Kenapa ente cepet? Habis ini mau ini. Ente pikir waktu milik Anda? Waktu itu milik siapa? Milik Allah. Maka itu ada istilah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada lagi dalam hadis man qoma, maksudnya salat malam penuh dengan imanan dan ihtisaban, maka dihapuskan dosa-dosanya. Jadi siang hari dia berpuasa, malam hari dia kalau salat lihat sini. Ini rohatun bahasa Arabnya. Saya ingin seperti ini. Astarihu bentuk verbnya, bentuk nounnya al istirahatu, jadi bahasa Indonesia istirahat. Akarnya roha ya ruhu, maka ada salat at-tarawih gitu. Rileks, santai, bersenang-senang. Ini malah cepet-cepet. Ini salat tarawih apaan? Gimana ceritanya? Saya dilengserin dari imam, diundang, rumahnya gede banget, ada kolam renangnya, dari ujung ke ujung tuh akuarium yang ikan laut. Wih, Pak Ustadz jadi imam, nanti sekarang ceramah, siap Pak gitu. Tak dung, ta'jil apa? Iftar, ta'jil pakai ain, jangan pakai amzah. Ta'jil tuh entar. Kalau ta'jil apa? Ta'jil. Ibu ketawa-tawa kalau saya nyengir gini, ta'jil gitu. Ta'jil tuh disuruh cepet, nggak boleh entar-entar gitu kan. Ta'jil malah haram. Entar-entar itu. Ta'jil apa? Jangan ta'jil itu lebay. Maka habis ta'jil kita iftar dengan kurma. Maghrib, habis sholat maghrib langsung kita makan besar. Habis itu sholat isya. Habis itu Pak Ustadz boleh diganti gak imamnya? Wah, mungkin dalam hati lama banget imam. Ganti imam satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepet sekali. Saya mundur aja. Sayup-sayup dari jemaah ibu-ibu. Nah kayak gini enak. Berarti dari tadi kan kagak enak gitu. Itu kurang ajar banget sholat. Anda sholat cepet-cepet, Anda nggak ngerti tarawih itu artinya apa. Tarawih itu rileks, santai, bersenang-senang. Anda lagi senang-senang, nanti sukanya apa? Kopi Ustaz. Oke, kopi ini serutup. Apalagi kacang goreng, pelan-pelan. Mantap, masya Allah, serutup. Itu nikmat, pelan-pelan. Maka itu salat at-tarawih supaya rasa bersama Allah. Toh waktu bukan milik saya, milik siapa? Allah ingin Anda senang-senang pelan-pelan. Salat yang banyak, jangan sedikit. Itu maksudnya. Lo kalau Anda ngopi, itu kesurupan, panas Pak. Subhanallah, kayak kuda lumping. Pernah ngeliat kuda lumping? Subhanallah. Saya dulu berapa tahun yang lalu kita ngeliat video di WA, apa ini sholat berjemaah 23 rakaat di Jawa Timur, gak sampai 7 menit.
Allah Akbar, Allah Allah. Astagfirullah, ini harus diruqyah berjemaah ini. Subhanallah. Ini di Jawa Timur pasti pernah dapat tuh video itu, pasti pernah dapat. Iya betul. Subhanallah, ditanya karena ini sudah keturun-temurun begini. Semua Anda nggak usah jauh-jauh ke kuburan, ke situ aja, itu setannya banyak banget. Setan dalam belenggu aja bisa begitu gimana? Gitu. Setan di bawah gua, no lihat no hasilnya, no lihat itu gimana setannya pecicilan sono kemari, gitu kan? Shopping rojim, gitu kan? Hobinya pecicilan. Subhanallah. Maka Anda paham ini waktu milik siapa? Milik Allah. Ini juga puasa nggak ngerti. Wah, orang, jual batagor bang, jual apa gitu, lupis bang, lupis. Sebelum beduk udah ada lupis, ada batagor, ada somai, dah. Mau wah, ini apa ini? Dalam hati ibu tuh, gue banget kan gitu. Subhanallah. Anda makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebihan. Karena filosofinya tubuh milik Allah, bukan milik Anda. Itu pahamilah. Jadi orang bertakwa itu cara menumbuhkan rasa kebersamaan Allah. Lihat ini milik siapa? Milik Allah. Apa yang kita lihat milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Yang kemarin saya cerita ini betul. Ketika saya diundang di rumah Pak Ustadz, nanti kalau iya nanti saya WA MC-nya. Ini acara sambutan 1, sambutan 2. Saya yang bagian ceramah nomor keberapa lah saya. Saya duduk aja lama banget. Tiba-tiba ada bapak-bapak samping saya. Tuh, cincinnya emas, gelangnya emas, kalungnya emas. Ini nggak boleh Pak. Biar ini kan punya saya. Ya, innalillahi rajiun. Kan punya saya, terserah saya. Ya, kamu kok gitu? Ampun. Anda merasa itu emas Anda, iya punya Anda, punya duit, tapi tidak boleh, haram laki-laki pakai emas. Bukan ini milik saya, milik Esther, terserah saya. Ini milik Allah, Allah yang ngatur, Allah yang punya. Itulah ketika kita tidak makan, tidak minum, seakan-akan kita diingatkan, hai Arifin, makanan minuman di kulkas itu milik aku, tubuhmu pun milik aku. Walaupun Anda rasa haus, tidak boleh Anda kasih setetes air pun. Anda nggak boleh bikin sirup Mbah Marijan. Nanti keluar tuh Mbah Marijan tuh kalau Ramadan, betul nggak? Subhanallah. Atuh aja ya Allah, enggak bisa. Ya udah. Anda buka nanti ketika buka puasa ketika azan mau subuh, maghrib. Maghrib, Allah Akbar Akbar, antar aja lah Anda masuk. Enggak boleh sekarang juga. Itu perintah Allah. Entar aja, enggak boleh. Kalau Anda entar namanya takjil. Harus sekarang takjil. Jadi jangan nyebut inti gitu kan. Takjil. Itu benar gitu. Itu diatur oleh Allah Subhanallah. Karena itulah yang kita tidak paham. Orang berpuasa tidak ngerti esensi puasa, maka ibadah tidak dengan kecerdasan. Maka sekarang kita puasa baru ngerti, oh ini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Sampai pun pasangan hidup Anda milik Allah, milik Allah. Tidak boleh Anda puasa pegang-pegang dikit-dikit, nggak boleh, haram puasa. Beda dengan Senin ke Kamis, puasa Syaban, suami oke, nggak apa-apa, sunnah gitu. Tapi Ramadan mau batuk, nggak Ramadan. Perbodan. Ya Ramadan perbodan sama lah gitu. Subhanallah. Atau Anda ketika miss sedikit, seandainya 3 hari 4 hari datang bulan, ini udah nggak datang lagi nih kan gitu. Nah, seandainya Anda sakit, ini udah kagak pada datang semua nih, wajah tuh. Taruhlah Anda sakit sehingga Anda minus 5 hari, Anda qada di luar Ramadan. Suami nggak boleh. Ayo dong, kagak ada dong. Ini kodok.
Karena hukumnya nggak boleh dibatalin di tengah jalan, supaya kita ngerti bedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Maka ibadahlah dengan ini kebangetan banget. Ini kajian Ramadan, di rumah. Pak Ustadz nanti ke rumah, oke siap, saya ngaji. Bapak-bapak, Pak Ustadz, kalau kita berhubungan ketika habis sholat subuh, itu boleh nggak? Nggak boleh. Bapak-bapak ngomong gitu. Dia nyeletuk, mah nggak boleh mah. Begitu. Ngeliat ke istrinya, le papa sih ngajakin ngomong di depan orang ya. Saya kira ini orang edan kabeh. Ini orang gila semua. Mama ini, lihat mama kan dia, le papa ngomong berdua, ngomong terus. Ngomongnya di belakang. Le papa ngajakin ya, mama juga mau sih ya, ngobrol. Ramadan, Anda itu bukan masa ini hukumnya dosa besar. Kafarahnya tuh 60 hari puasa berturut-turut, nggak boleh putus. Sudah 51 batal dari nol lagi ente. Kok wes? Emang gitu aturannya. Jadi jangan main-main Anda gitu. Ketika Ramadan jangan main, dilakban kalau perlu dilakban. Subhanallah. Kalau ini dia belum mengerti, belum merit. Subhanallah. Ini Anda ngerti, ini kafaranya berat. Saya bilang, Pak ngomongnya, iya, Pak jangan ngomong di sini, Pak jangan ntar aja ngomongnya. Bagaimana Ustaz kafaranya? Ntar dah. Kalau saya nerangin kafaranya gede banget, gede kalau kan repot lagi. Subhanallah, ini kisah nyata nih. Saya sampai bapak itu wajahnya hafal, namanya kagak hafal. Jadi kalau ketemu, ini dia nih yang kafarah berat. Yang habis subuh main, ini kayak gini nih wajahnya nih. Subhanallah. Ini Ramadan, jadi Anda harus ngerti. Anda istri pun menjadi haram, suami pun menjadi haram. Ini jangan salah paham, Pak Ustadz. Babi haram, istri saya haram, gimana sih? Bukan makan babi gitu. Ketika puasa menjadi haram. Karena itu bukan milik Anda, milik siapa? Milik Allah. Yang menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadahlah dengan ilmu. Jadi cara melihatnya, kalau Anda setiap saat melihat ini milik Allah, ada hadiah yang luar biasa namanya an-nafsul mutmainnah. Itu yang luar biasa. Jadi ibadah dengan tuma'aniyah, ya Allah milik Engkau. Allah Subhanahu wa taala ingin Anda baca pelan. Warattilil Qur'ana Quran perintah, bacalah Quran pelan-pelan. Itu perintah siapa? Itu surat 73 ayat 4. Surat 75 ayat 16. Surat Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bi. Jangan gerakan lidah Anda cepat-cepat. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak boleh baca kayak gitu. Dilarang. Anda baca yang benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Atahiyatul barakatuh salatu ibu seneng banget. Pantesan gendut gitu, happy terus. Subhanallah, Anda siapa yang ngajarin kayak gitu? Pelan-pelan. Subhanallah. Begitu Anda menikmati harus pelan-pelan. Maka itu ada sholat rileks santai bersenang-senang namanya sholat at-tarawih. Jangan di sini, masjid sini lama, di sono cepetan, ayo ke sono. Bela-belain ke sono. Tuh kan, ini masih dalam, kita udah kelar kan, enak. Ini ibadah apaan? Kalau perlu Anda keluar dari masjid itu, udah sholat sendirian, sholat tarawih, Anda khatamin Quran sambil baca Quran, boleh. Yang nggak boleh itu baca komik. Emang boleh sholat pakai baca Quran, masih baca apa lagi? Kan ada yang standing itu kan, Anda baca Allah Akbar, Bismillah, Anda baca boleh, bisa ruku, boleh banget. Subhanallah. Jadi ini penting, waktu milik Allah, tubuh Anda milik Allah, lidah Anda milik Allah, semua milik Allah. Ikutin yang punya, karena dia yang ngatur. Itu cara melihat orang bertakwa.
Maka dalam kehidupan sehari-hari, bapak-bapak, ibu, mohon maaf, kalau Anda mengeluarkan harta Anda, jangan merasa bayar, karena hanya orang yang merasa punya itu yang merasa bayar. Ini pernah saya ceritain, anak saya sakit-sakitan, akhirnya kita keluarkan uang sekian juta, habis-habisan. Saya bilang, nggak, gimana habis-habisan? Mas udah habis berapa? Nggak ada, gratis. Kok gratis? Itu dokternya jemaah, nggak kenal. Rumah sakitnya jemaah, bukan, bayar. Katanya gratis. Karena Anda merasa punya, maka Anda merasa bayar, hidupnya jadi tertekan. Emang punya apa Anda? Dari lahir emang punya duit? Rambut lahir juga kagak ada, botak. Betul nggak? Kayak gini kan? Tahallul. Kenapa Ustaz gundul? Kan saya di high school, Mr. Arifin, ya. Ini kan di sana kan saya nggak mungkin panggil Ustaz, di sana saya Mister, konsultan pendidikan di Amerika. Dibilang gini, kenapa Anda botak terus? Kamu kayak rambut kan jadi lebih cakep. Gak usah ngomong, orang juga tahu pakai rambut lebih cakep. Anda nggak ngerti orang tahalul itu, apakah Anda cinta Allah atau cinta rambut? Masa rambut doang kita pakai tawar menawar? Saya ini taat pada Allah, Allah dan Rasulnya ingin gundul, ya sudah saya gundul, saya taat. Pakaian ihram, ya Allah ini kan nggak enak, gundal gue pakai CD boleh nggak? Nggak bisa, nggak usah ditawar. Karena ada bapak-bapak, Pak nggak boleh pakai ini, dia nggak mau pakai ihram. Pak Ustadz, saya tuh kalau nggak pakai CD yang segitiga, bukan yang bulat. Saya kalau nggak pakai CD tuh nggak enak, nggak biasa saya Pak Ustadz. Gundal, ya nggak enak pakai ihram. Dalam hati saya, emang saya biasa apa? Orang ajar banget. Enak banget itu. Subhanallah, kita biasa gundal-gandol apa? Dia ngomong sembarangan, saya emang gak biasa. Terus aneh biasa gitu Pak. Bapak juga, saya juga gak biasa, ini aturan dari Allah. Ibu yang ngerti-ngerti yang gak mau diapain dah. Ini apa sih? Ihram itu menunjukkan ada totalitas tunduk kepada Allah. Wa ana minal muslim, pasrah itu. Fir'aun aja muslim, ujung-ujungnya walaupun terlambat. Itu lihat, semua pasrah. Yang belagu-belagu, yang cawe-cawe sekarang, cawe-cawe itu juga gitu. Orang udah meninggal kan nggak mungkin begini, betul nggak? Ya elah gitu juga, ujungnya sama kita. Subhanallah. Oleh karena itu sadarilah semua milik siapa? Milik Allah, nggak ada. Sampai pun Anda sedekah, itu tidak ada yang Anda merasa begini, ini semua milik Allah itu. Nanti kita lihat redaksi Al-Quran. Kita coba, kita tes ya. Buka 5115, kita tes. Kita tes ya. Ya, kita tes dulu. Surat Az-Zariyat dapat? Surat keberapa? 5115. Bukan 501. Itu mah celana. Levis dapat belum? Buka 5115 ayat 15. Oke. Ini gambaran orang bertakwa. Kita bahas tentang takwa. Innal muttaqina, sungguhnya orang-orang bertakwa, fi jannati wa uyun, di dalam surga-surga, di dalamnya ada mata air. Dapat enggak? Halo, dapat ya? Akhidina ma atam rabbuhum, mereka mendapatkan semua, ngambil semua, diberikan oleh Allah, diambil semua, dinikmati semua. Kanu, dulunya mereka, berarti masih di dunia. Kanu innahum kanu, dapat nggak? Innahum kanu, dapat nggak? Sesungguhnya mereka dulunya, maksudnya di dunia dulunya. Kanu qabla dzalika muhsinin, jadi mereka muhsin. Kenapa muhsin? Karena dia obsesinya akhirat, berbuat baik aja. Belum selesai. Orang yang berbuat baik, yang betul-betul berbuat baik, ketika dia berbuat baik kepada orang yang tidak baik, itulah sesungguhnya orang yang berbuat baik. Tahu dari mana Ustaz? Nanti ini diterangkan ayat yang lain.
Muhsin kan diterjemahkan orang berbuat baik, betul nggak? Sebetulnya kalau Anda mau tahu kata-kata ini, lihat teks-teks Al-Quran yang lain. Oh, ternyata muhsin itu Anda disebut orang baik apabila Anda berbuat kepada orang yang tidak baik. Anda bersilaturahmi sesungguhnya al-wasil laisa bil mukafi. Orang bersilaturahmi itu bukan orang yang terhadap orang yang baik. Orang yang bersilaturahmi yang sesungguhnya mendapat pahala dahsyat ketika mereka bersilaturahmi kepada orang yang mutusin hubungan silaturahim. Itu hadis-hadis semua. Biasanya ini materi ini saya terangkan ketika khutbah Idul Fitri. Ya, lanjut. Satu, karakteristik orang bertakwa, dia selalu produktif, muhsin. Yang kedua, ini adalah lifestyle. Kanu, dulunya mereka qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selalu sholat malam. Maka itu Ramadan Anda diwajibkan seakan-akan dipaksakan, seakan-akan dipaksakan bangun sebelum subuh. Qalilan minal laili ma yahja'un, maksudnya sedikit sekali tidur. Maksudnya apa? Sedikit itu harus ada banding. 10 sedikit atau banyak? Tergantung pembandingnya. Oke, lihat. Di dalam satu minggu ada berapa hari? 7 hari. Lihat sini. Kalau Anda 1 hari tidak tahajud di dalam 1 minggu, Anda termasuk orang bertakwa enggak? Halo? Sedikit sekali. Maka lihat pembandingnya. Berarti Anda sholatnya berarti berapa kali satu minggu? 6. Berarti 6 banyak dibanding 1. 2 kali Anda tidak tahajud. Masih banyak. Berarti sedikit yang kagak tahajudnya. Betul enggak? 4 kali Anda tahajud. Berarti tidak tahajud berapa hari? 3. 4 dibanding 3 banyakkan 4. 3 ini 4-nya enggak. Berarti kebanyakan tahajud apa enggak? Kebanyakan tidur berarti. Sementara di sini jarang tidur. Berarti sudah hilang karakteristik kedua dari takwa. 1 bulan berapa minggu? 4. Kalau 4 minimal Anda 1 minggu 4 kali tahajud. Ya bukan nih? Berarti 4 kali berarti 16. Berarti udah lebih dari setengah. Berarti dia mayoritas bangun. Minus 1 aja sudah 50-50 berarti. Sementara di sini sedikit sekali tidur. Maksudnya tidur dia sedikit sekali lewatin tahajud. Maka peganglah, maka seakan-akan lifestyle Anda, pola hidup orang bertakwa, sebelum subuh dia bangun. Yang aneh, waktu lebaran 1 Syawal, 2 Syawal dia tidur, baru azan. Takwanya udah hilang. Padahal la'allakum, get the point. Berarti takwa punya pola hidup. Pola hidup orang bertakwa itu bangun sebelum, maka itu semakin bertambah umur, semakin tua, semakin dia bangun sebelum zuhur. Subuh, subuh, betul nggak? Pasti ibu-ibu ini, bapak-bapak pasti kadang-kadang malam-malam, malah tidur lagi, itu repot. Anda itu sengaja diatur oleh Allah supaya Anda karena sudah semakin semakin dekat biar jelas tuh, pedes dah gitu. Subhanallah, kita itu kalau baik kan tidur mulu kan gitu. Semakin berumur, semakin boros, semakin tua, semakin tidurnya sedikit. Itu meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini penting. Ashar itu waktu mendekati azan subuh. Maka istilah sahur, waktu-waktu menjelang azan subuh dia beristighfar. Ayat selanjutnya. Nah, jadi orang-orang menjelang azan subuh, orang bertakwa selalu beristighfar sebelum azan subuh.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya. Karakteristik yang lain, lihat, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Ini Quran, nggak boleh tersinggung. Wa fi amwalihim, di dalam harta mereka ada hak. Bayangin, ini ada tas, di dalam tas ini saya ngomong, itu kan ada hak orang lain. Kan marah yang punya tas, anak aja, ini punya saya, kan gitu. Yang ngomong di harta mereka ada hak itu siapa? Allah. Hak siapa? Ada dua, yang minta dan yang nggak minta. Padahal dua-duanya butuh. Jadi tidak semua orang tidak butuh, yang membutuhkan itu dia minta. Ada yang minta, ada yang tidak meminta. Maka perhatikan, orang bertakwa ketika dia memberikan, itu ngasih, enggak, emang dia hartanya punya dia, nih rezekinya dia. Kerangka orang berpikir bertakwa tuh gitu. Ngerti nggak nih bahasa Qurannya? Sekarang gini, kalau Anda di tas Anda tuh ada hak orang lain, oh kan tersinggung, seakan-akan kita nyolong. Di dalam harta Anda tuh ada hak orang. Yang ngomong ada hak itu Al-Quran. Saya ilustrasikan. Soalnya kita konvoi bareng-bareng jalan-jalan ke Tenjolaya, berandai-andai nih proyek kita ini lagi mau bangun untuk pesantren tahfidz Quran. Di rest area udah pada kebelet, berandai-andai, udah pipis. Nah, Anda nunggu depan WC. Jeng titip, yang titip ada 3 orang 4 orang. Orang ngeliatin, pas yang keluar, nih, wih, itu sedekah tas. Sedekah apaan? Orang punya dia, haknya hak dia. Anda tidak merasa memberi, betul? Karena hak dia. Itulah redaksi Al-Quran, supaya Anda ngerti kata-kata ini. Di dalam harta orang-orang bertakwa, dulunya di dunia itu ada hak orang. Jadi orang bertakwa ini ada hak. Jadi kalau Anda bersedekah, terima kasih Pak, ini memang rezeki Bapak dari Allah, bukan punya saya. Itu tawaduknya orang bertakwa. Itu gambaran orang bertakwa di dalam surga. Dulunya di dunia begitu kerjanya. Subhanallah, ini redaksi Al-Quran. Baru kita ngerti kerangka berfikirnya. Ini semua milik siapa? Allah. Subhanallah. Ini banyak banget Pak. Iya, inyong, belum ngerti gua. Ini parah banget, inyong. Saya abdi, belum kena abdi. Subhanallah. Lanjut. Cara berpikirnya diterangkan di sini. Wa fil ardi ayatul muqin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi ngelihat alam semesta, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadi ngelihat apapun di dalam diri kita, ya Allah ini milik Engkau, ini milik Engkau, semua milik Engkau. Air akan turun hujan, ya Allah ini rezeki dari Engkau, semua dari Allah. Kerangka berpikir itu namanya. Ini gambaran orang bertakwa. Maka balik lagi sekarang, cara ibadahnya gimana Ustaz? Maka ibadah kita ketika kita berpuasa, ya Allah tubuh aku milik Engkau. Satu, makanan milik Engkau. Engkau mengatakan tidak makan, aku tidak makan karena ini milik Engkau. Yang kedua, aku diawasi oleh Allah. Ini sisi Allahnya. Sisi akhiratnya, wah ini dia yang baru kita mau baca, udah mau habis waktunya. Subhanallah. Ini hadis kursi. Saya akan bacakan contoh nih. Ini hadis kursi banyak sekali. Kalau perlu Anda beli bukunya, ya. Ini hadis kursi murah kok, nggak mahal-mahal, ya. Hadis kursi karya Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qastalani. Ya. Nggak kebaca? Ya udah nanti saya bacain. Ya. Nggak sholat jadi saya sholatin ter. Pakai jas gini. Anda beli bukunya bagus tuh kan. Puasa dan keutamanya. Saya baca dulu sebentar sebelum closing. Hadatsana Abdullah bin Ibnu Maslamah an Malik an Abi Zannad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الصيام جنة فليرس ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Ini contoh, ini satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis kursi. Hadis kursi adalah yang berbicara adalah Allah, tapi tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Puasa itu adalah perisai. Perisai itu protektor. Jadi kalau orang dulu perang itu ada perisai, tong gitu, yang bulat itu, tameng gitu. Itulah puasa. Tameng dari apa? Di dalam akhirat tameng dari api neraka. Di dunia tameng dari hawa nafsu. Maka tidak boleh rafas, tidak berkaitan dengan
Rafas itu hubungan seksual. Jadi berkaitan dengan hawa nafsu. Wala yajal. Nah ini, saya sedih sekali. Beberapa ceramah ada di YouTube. Kok yajal diterjemahkan jangan berbuat bodoh, seperti anak orang dewasa pakai sepeda anak-anak keliling komplek. Bukan itu. Wala yajal itu nggak boleh ngambek. Tahu dari maksud? Lihat hadis-hadis yang lain. Maksudnya nggak boleh marah. Ada marah yang tidak tersalurkan itu namanya ngambek, baperin, ngambekan, ngambekin, ngambekun, aninun, ban bin bun, tantin. Wal mar'un qatala wa syatama falyakul. Kalau ada orang yang menghina dia, mencaci maki dia, terus ngajakin berantem, falyakul inni shaim martain. Maka katakanlah aku sedang berpuasa 2 kali. Ini pemahaman salah lagi. Jadi orang mau berantem, dia ngomong, saya ini puasa. Ada teks hadis, bukan itu maksudnya. Anda ngomong ke Allah, doa ya Allah aku sedang puasa. Ya Allah. Begitu. Lo kalau marah, saya puasa. Emang lo doang puasa, Anda juga boleh, kita tambah ribut. Kan gimana ceritanya nih pemahaman tekstual? Banyak nanti hadis-hadis ini akan keluar ketika di televisi, khutbah Jumat, ceramah kultum tarawih, nanti diterjemahkan tekstual. Banyak bukan begitu maksudnya. Siapa yang ngajarin kayak gitu kan tambah berantem, semua orang puasa gitu. Waladzi nafsi biyadi, demi yang menggenggam jiwaku, maksudnya demi Allah. Bahwa ini juga salah paham, bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak misk. Akhirnya apa? Orang puasa kagak puas gosok gigi. Amin. Bau banget. Ini salah lagi. Pak Ustadz kan nggak puasa mulut bau nggak apa-apa karena ada hadisnya begini. Ente kagak ngerti. Ini hadisnya bukan satu nih, banyak sekali nih, ya. Nanti kalau kita baca semua nggak cukup waktunya. Itu maksudnya adalah di sisi Allah nanti di akhirat. Rasulullah SAW paling banyak gosok gigi ketika puasa. Jadi kadang-kala orang nggak ngerti, bang boleh puasa gosok gigi. Justru disunatkan Anda jaga mulut Anda supaya nggak bau. Apa? Bau banget ngomong. Kan kacau banget. Nabi itu menjaga kebersihan mulut. Jadi ini maksudnya di sisi Allah pada hari kiamat itu lebih harum daripada minyak misk. Kalau setahu saya Pak Ustadz nggak boleh gosok gigi. Kalau gosok gigi kan mayan. Mana ada orang gosok gigi begini? Ini niat banget mau ngebatalin. Orang mau gosok gigi begini. Oh ini mayan manis. Mayan. Kalau itu niatnya nama amalu bin, berarti emang batal kalau begitu. Subhanallah. Oke, lanjutkan ini hadisnya. Sesungguhnya puasa milik aku itu berarti Allah, karena dia berpuasa untuk aku dan aku langsung yang memberikan pahalanya dan seterusnya. Ini banyak sekali. Kullu amil bin Adam lahu. Hadis yang lain saya lengkap aja ya. Seluruh perbuatan ibnu Adam itu manusia milik dia, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya aku itu milik aku. Ini hadis yang lain. Wa ana ajzibi, aku yang ngasih pahalanya. Wala khalufu fa shaim atyib indallah. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Hadis yang lain bersama yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, as-shaumu li, puasa milik aku, wa ana ajzibi, aku yang langsung ngasih memberikan pahala. Yada syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli, karena hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, minumnya untuk aku. As-shaum was-shaumul junnah, puasa adalah perisai, protektor tadi. Walis-shaim farhatani, milik puasa ada 2 kebahagiaan. Faratun inda yaftur, ketika dibuka puasa dia bahagia, dan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Ini hadis-hadis ini baru kita paham kalau kita paham ini. Anda paham bahasa Indonesianya tapi nggak ngerti. Kenapa milik Allah? Karena orang bertakwa, apa yang dia lihat milik siapa? Kalau orang berpuasa, ini milik Allah, tubuh milik Allah, makan milik Allah. Ya Allah, ini semua milik engkau yang punya, engkau yang ngatur. Itu puasa. Yang kedua, puasa itu selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Maka takwa adalah rasa kebersamaan dengan. Maka orang sholat beriman pasti, tapi orang sholat belum tentu bertakwa. Orang sholat belum tentu rasa bersama
ini. Jadi selalu baliknya ke sini. Kenapa disebut dengan milik aku puasa? Nah, oke, sekarang hadis yang lain. Hadis yang lain. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, "Innama yadhur syahwatahu." Sesungguhnya orang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanannya, wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, meninggalkan minumnya untuk aku, wasyam li, maka puasa milik aku, wa ana ajzi, dan aku yang ngasih ngasih pahala. Kullu hasanah bi asyri amsalihha. Setiap orang berbuat baik 10 kali lipat, dilipat kali likatan, ila sab'atu dhif, sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali puasa. Berarti puasa di atas 700 dulu setahun. Ya Allah, 700 kali lipat kok tahun. Ya, Anda belajar puasa, saya praktek sabar ya Rabb. Ampun. Puasa itu satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Berarti puasa lebih daripada 700 kali, 700 tahun. Nggak apa-apa, yang penting ngomong aja walaupun ngaco. Fawali, dan aku itu milik aku, ana ajzi, aku langsung memberikan pahalanya. Malaikat pun tidak tahu. Itu dahsyatnya orang ini puasa doang. Maksud doang, tidak pakai Ramadan. Bagaimana Ramadan? Jadi puasa yang sekarang kita lakukan ini masuk semua ini. Lebih dari 1000, iya, apalagi begitu maksud saya. Subhanallah. Baik, karena waktunya sudah mepet gitu kan.